Kalau kita lihat langsung gitu di kaca kan kadang makeup kelihatan tebel, tapi kalau di kamera kan bagus gitu Kak. Hasil makeup yang nggak maksimal itu malah aku jadiin pelajaran gitu, pengalaman. Ternyata makeup wedding itu beda sama makeup-makeup biasa. Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama dengan Nur Lasari di program Repeat Review Product with Expert. Nah, berbeda dengan yang biasanya nih ya, karena di konten kali ini kita bakal ngomongin seputar lika-liku jadi MUA nih. Nah, sekarang ini kan banyak banget nih orang yang memilih untuk menjadi seorang MUA atau makeup artist nih. Nah, kira-kira tuh susah nggak sih jadi MUA dan kira-kira apa ya yang diperlukan untuk menjadi seorang MUA gitu ya? Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng sama MUA nih, yaitu namanya ada Kak Adel nih. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Kak Adel. Halo, siang. Gimana Kak, kabarnya sehat? Baik, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, Kak Adel sebenarnya thank you banget ya sudah mau berkenan untuk hadir di program ini. Nanti kita bakal ngobrol banyak nih Kak Adel. Kan sebagai MUA ya Kak ya? Iya, Nah, Kak Adel, boleh dong Kak bahas gimana sih keseharian Kak Adel sebagai MUA sehari-hari? keseharian aku. Jadi aku itu ngejob kalau pas lagi ada job aja kayak misalkan aku di booking gitu sama klien itu baru aku ngejob. Tapi kalau enggak ya aku ngelakuin aktivitas yang lainnya atau kadang aku bikin konten di rumah gitu. Oke, berarti sehari-harinya tuh istilahnya kayak freelance gitu ya, nunggu panggilan orang gitu baru Mm-mm. kita baru bekerja gitu ya. Nah, oke Iya kalau betul. boleh tahu Kak Adel tuh sejak kapan sih tertarik untuk mulai berkecimpung menjadi seorang MUA nih? Waktu itu mulai tahun 2018. 2008. Pas kuliah semester 4 ke 5 gitu, itu mulai benar-benar pertama kali aku buka jasa MUA. Hmm, oke, oke. Terus dari situ terus banyak teman-teman yang tertarik gitu. Enggak, jadi waktu itu pertamanya aku seneng makeup sendiri gitu, kayak makeup karakter. Terus ada tutorial juga aku bikin, aku post di Instagram. Hmm. Terus foto-foto juga hasil dari makeup karakterku. Terus di tahun 2018 itu, pas aku datang ke wisuda cutting, tiba-tiba aku kepikiran aja kalau kayaknya jadi MUA enak gitu. Terus aku ini ikut beauty class, ikut workshop. Terus Hmm. aku berani buat buka jasa MUA. Terus karena ngelihat peluang itu, akhirnya aku jadi buka jasa itu, jasa MUA. Jadi ramenya ya mulai tahun 2018 itu makeup wisuda cutting-cutting. Oke, berarti dimulai dari tahun 2018 awalnya coba-coba gitu Hmm. ya. Ternyata oh kok lumayan juga nih gitu ya, bisa menghasilkan cuan gitu. Sekarang kan cuan tuh bisa Hmm. didapat dari mana aja gitu ya, Kak ya, dari hobi yang istilahnya kita mungkin dulu hobi makeup ya udah makeup aja, tapi sekarang tuh bisa jadi cuan Hmm. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dulu Kak Adel tuh jurusan apa kuliahnya? Kuliah jurusan ilmu komunikasi di Oh, UMS. kasih. Oke, jadinya Hmm. hobi itu jadi bisa menghasilkan uang dari situ gitu ya Kak ya. Nah, kalau Iya betul. kalau tertarik untuk make upannya sendiri, kalau Kak Adil mulai pertama kali bisa make up itu dari tahun kapan tuh? Itu pertama kali dulu tahun 2017 awal. Dia lihat dari YouTube itu Hmm, pertama kali. Hmm. oke oke oke. Berarti dari 2017 lihat-lihat dari YouTube gitu ya. Belajar otodidak berarti ya Kak ya. Iya, Hmm. atau di- Akhirnya berusaha untuk mengembangkan itu. Tapi susah nggak sih Kak jadi MUA tuh? sebenarnya susah-susah gampang sih. Hmm. Ya susahnya itu ya ada di bagian tersendiri, tapi juga banyak senangnya kok jadi MUA. Apa tuh kalau boleh tahu senengnya? Senangnya tuh kita bisa kenal banyak orang kan, setiap klien yang kita make upin pasti ganti-ganti kan. Kayak misal dari sini, kota ini, misal aku make upin wisuda di Solo, itu aku tanyain dari mana, bisa dari luar Jawa atau dari mana, itu jadi
kayak banyak kenalan gitu sama orang-orang, terus banyak juga pengalaman. Terus kalau aku dapet job kayak di luar Solo atau di luar Rembang Hmm. atau kadang tuh di Semarang, kadang di Jogja, itu jadi kayak jalan-jalan aja gitu. Jadi nggak kayak kerja gitu sih enaknya. Iya ya, jadi kayak eh Mm-mm. hobinya itu bisa apa namanya tersalurkan dengan jalan-jalan juga gitu ya. Jadi asik banget Iya. ya kerjanya nggak melulu di kantor gitu. Kalau orang kan kalau kita kan kayak di kantor tuh ya udah gitu ngelakuin pekerjaan yang itu aja gitu. Tapi kalau jadi Mm-mm. MUA tuh jadi senengnya di situ gitu ya Kak ya. Iya, betul. Tapi terus ada nggak sih apa namanya orang mungkin pernah nggak sih ngerasa kayak mungkin nggak dapat dukungan dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar gitu yang kayak kenapa sih kamu kok harus MUA gitu? Kalau Kak Adel sendiri gimana? Kalau orang tua aku tuh udah dari dulu sih zaman sekolah itu ngikutin aku. Jadi nggak, kalau misalkan dulu tuh harus ya apa sekolah harus dapat ranking itu nggak. Kalau orang tua aku yang penting kamu sekolah nggak perlu mikir kamu harus dapat ranking itu nggak perlu. Jadi ya udah aku dibebasin setelah lulus kuliah aku fokus di MUA ini ya orang tua aku ngizinin aja malah ngedukung banget tuh. Oke, berarti support banget ya. Jadi itu yang bikin Kak Adel makin semangat gitu nggak sih Kak? Karena kan apa ya, mungkin bagi sebagian orang yang mau eh, berkecimpung di dunia MUA gitu kan, istilahnya kayak orang bakal ngeliat MUA tuh kerjanya ngapain sih cuma make upin aja gitu kan. Terus kalau ada panggilan aja itu kan tentunya orang jadi kayak mungkin berpikiran lain gitu ya. Tapi di sini Kak Adel ternyata justru dapat support sepenuhnya dari orang tua. Jadi orang tua juga apa ya kita juga yang ngejalaninnya jadi seneng gitu ya kak ya karena kan istilahnya Iya, restu dari orang tua itu yang bikin rezeki kita jadi lancar gitu ya. iya bener Ya. banget. Jadi Kalau ngerasa kayak ada yang support gitu. kalau sejauh ini kira-kira apa kak ada nemu kesusahan atau apa sih hal yang mungkin kak Adel sendiri ngalamin kayak aduh kok sulit banget ya gitu. Kalau sulit tuh karena kita klien kan beda-beda ya, karakter orang beda-beda. Jadi Hmm. tuh ada yang ribet gitu, ada tipikal orang yang ribet, ada yang manutan kayak gitu sih susahnya. Terus kadang itu udah janjian ya, sampai lokasi aku udah bilang jam 2 pagi ya Kak, aku sampai lokasi gitu. Itu sampai aku tungguin setengah tiga, jam 3 itu ini kakaknya tuh belum bukain pintu kan biasanya tuh di hotel gitu atau di rumah kliennya itu belum ready gitu. Jadi nungguin terus pas mau make up kita yang keburu-buru make upnya. Jadi kayak ngerasa nggak maksimal gitu. Gara-garanya nggak tepat waktu. Itu sih susahnya. Oke oke berarti Sama lokasi juga. Untuk lokasinya kan kadang kita nggak ngerti ya medannya, jalannya. Bisa jadi kita kedapatan klien yang rumahnya tuh masuk ke desa-desa dan aku belum pernah ke situ tuh. Jadi kayak nyasar-nyasar juga gitu, Kak. oke jadi berpetualang juga ya. Mau make upan berpetualang juga. Sejauh ini Kak Adel ngejalanin ini sendirian atau ada partner kerja? Kalau partner itu tergantung berapa orang yang aku make up tuh. Kalau misal make up wisuda tuh kan banyak ya, bisa 5 sampai 10 orang. Itu untuk complexionnya itu biasanya tim aku. Nanti untuk selanjutnya, seterusnya kayak kayak alis, terus blush on eyeshadow, bulu mata itu aku. Tapi complexionnya itu tim gitu. Jadi lebih cepat kerjanya. Oh gitu. Berarti ada tim ya? Ada tim Kak Adel gitu ya? Berapa orang tuh Kak? Kalau tim tergantung berapa orang sih yang saat apa yang hari itu aku ngejob itu Hmm. misalkan 5 orang, jadi aku cuman butuh 2 orang tim. Kalau wedding itu biasanya 5, aku butuh 5 orang buat ngebantu. Karena wedding kan sakral ya Kak, terus juga acaranya besar, jadi harus butuh bantuan banyak orang. Oke oke oke. Berarti nggak Hmm. sendirian bareng sama teman-teman. Tapi kalau misalkan satu orang, Hmm. Kak Adel sendiri. Ya, kalau kayak make up engagement apa lamaran kayak gitu itu sendirian. Terus kalau wisuda apa wisudanya cuma 1 orang itu ya aku sendirian berangkat gitu Kak. Oke oke oke. Berarti kalau Jadi lagi jadi nggak ada asisten-asisten gitu. nah, Sendiri.
Siapa tahu nanti ke depannya kan semakin maju gitu ya Hmm. bisnisnya, terus semakin banyak kan kalau sendiri juga capek ya ke sana sini. Apalagi kalau misalkan keluar kota itu gimana Kak? Sendiri juga? Kalau nggak, kalau keluar kota itu tergantung pas orang tua lagi bisa nganterin atau enggak. Kalau enggak itu aku ini apa kayak ada supir gitu loh. Kayak manggil supir buat nganterin aja gitu, PP. Oke, oke, oke. Mm-mm. Sejauh ini paling jauh kemana nih? Udah sampai kota mana aja nih? Paling jauh itu ya Jogja, Semarang. Hmm. Itu sih, Jogja Semarang itu. Oke, berarti belum pernah sampai ke luar provinsi ya? Belum. Ada kepikiran mau sampai keluar provinsi mungkin atau keluar negeri? Ya, semoga nanti ada. Ya, oke, oke. Berarti biasa kan kalau orang kayak gitu juga kayak, ah enggak deh, aku mau fokus di Jawa aja misalnya kayak gitu. Berarti kalau keadaan ini possible untuk luar daerah juga ya, luar provinsi ataupun Mm-mm. negeri mungkin. Iya, malah seneng bisa Malas. jalan-jalan. Jadi punya banyak pengalaman gitu. Nah, Mm-mm. sejauh ini Kak Adel berarti udah berapa tahun? Dari 2018 sampai tahun 2023 ya berarti ya? Mm-mm. Sekitar 5 tahun ya Kak ya? Iya, sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ada kepikiran kayak jenuh gitu nggak sih dengan pekerjaan ini atau emang udah enjoy banget sama pekerjaan sebagai MUA? Kalau jenuh sih enggak sih, malah malah enjoy, malah enjoy banget. Enjoy banget. Mm. Mm-mm. Kalau dari dulu, kalau boleh tahu, emang udah pengen cita-cita yang jadi MUA atau ada pekerjaan lain yang mungkin Kak Adel tuh pengen gapai gitu, cuma karena emang keadaan jadi kayaknya MUA lebih seru sih gitu, akhirnya beralih deh ke MUA. Dulu pas awal kuliah itu aku Hmm. mikirnya setelah lulus pengen kayak ya udah kerja kantoran biasa gitu loh, kayak misal di dinas dinas gitu. Cuman kalau waktu itu lihat peluang kok kayaknya enak di sini. Terus kalau pas lagi nggak ngejob itu aku kan aku jadi banyak waktu gitu Kak. Terus bisa ngelakuin hal lain gitu. Jadi fleksibel gitu waktunya. Terus kalau mau pergi-pergi juga bisa. Hmm, oke. Tapi sejauh ini masih masih pengen nggak untuk kayak kerja kantoran gitu atau udah di sini aja gitu? Pengen sih kayak pengen nyoba kayak setahun 2 tahun gitu. Cuman karena udah terlanjur ya malah nggak boleh sama orang tua. Oh gitu, Jadi ya malah udah malah nggak dibolehin sama orang tua. nggak boleh. Jadi kemarin pas ada CPNS itu kan aku Hmm. tuh mau nyoba tapi nggak boleh. Jadi Karena ya udah tetap di sini aja di MU aja gitu. gitu, malah orang tua Mm-mm. bener-bener ngedukung full di situ gitu ya. Iya. Karena mungkin juga ngelihatnya apa ya pekerjaan itu fleksibel gitu kan. Terus juga istilahnya orang deket sama orang tua gitu kan. Kalau kita kan kerja kantoran kan istilahnya kita setiap hari gitu ya, rutinitasnya kayak gitu Mm. terus gitu. Setiap hari pulang sore. Berangkat pagi pulang sore terus juga ya sama aja sih. Rasanya juga kadang kayak bosen gitu. Oke, kalau sejauh ini pernah ada rasa kayak minder gitu nggak sih Kak sama teman-teman yang lain kayak mungkin atau sama ketika Kak Adel lagi merias gitu kayak kok kayaknya hasilnya kurang maksimal ya gitu. Kak Adel pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Pernah dulu pas awal-awalan tuh sering sering banget Hmm. makeup aku tuh nggak maksimal. Terus juga sering minder. Tapi untuk apa? Untuk sekarang ini tuh nggak minder lagi. Soalnya ya udahlah, yang namanya rezeki pasti ya ada aja gitu. Jadi kalau ngelihat ini apa orang apa MUA lain itu kok kok jobnya banyak ya, kok aku bulan ini dikit banget kayak gitu. Itu aku udah nggak minder, udah nggak insecure gitu. Kayak ya udahlah aku jalanin aja gitu. Terus kalau untuk hasil makeup yang nggak maksimal itu malah aku jadiin pelajaran gitu, pengalaman. Kemarin aku ini deh kayaknya di bagian mata kurang ini, di bagian alis kayaknya yang sebelah sini kurang tebel kayak gitu. Itu jadi besok-besoknya tuh bisa aku perbaiki lagi gitu waktu aku make upin klien berikut-berikutnya. Oke, oke. Kalau sejauh ini Kak Adel sendiri terinspirasi dari mana sih kalau misalkan belajar makeup-makeup gitu? Dulu awalnya tuh aku nonton YouTube-nya Cinderella. Itu kan dia sering bikin makeup karakter gitu loh, mukanya digambar-gambar gitu. Terus kalau makeup
apa flawless gitu aku lihat Abel Cantika. Terus untuk make up yang bold itu aku lihatnya Tasya Farasya. Ah, oke oke udah ini banget ya, udah umum banget Tasya Mm-mm. Farasya itu. Aku juga nontonin, cuma aku sendiri karena emang mungkin nggak terlalu ahli ya tangan aku ini untuk merias wajah. Jadi kayak gimana sih udah ngikutin tuh tetap susah gitu kan. Karena kan memang eh, mau jadi MUA tuh tentu butuh apa namanya? Keahlian khusus gitu ya, Kak ya. Mm-mm. Kalau Kak, Harus terbiasa juga. Kalau Kak Adel sendiri berapa lama tuh belajar untuk benar-benar bisa pede dan akhirnya membuka jasa itu, berarti berapa lama tuh buat jadi MUA profesional gitu? Kayaknya sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi waktu itu aku downloadin videonya ini apa kayak tutorial-tutorial Mac itu di YouTube kan. Aku ini apa aku tontonin terus tiap malam. Terus besoknya aku praktek ke diri aku sendiri. Terus besoknya lagi itu aku minta tolong temen aku buat jadi model. Jadi aku make up gitu. Terus nanti temen aku dia yang komen kayak kurang apa ya. Terus misal make upnya tuh pagi, terus siangnya itu aku lihat luntur apa enggak ya kayak gitu. Jadi teman-teman aku yang jadi korban-korban itu latihan aku waktu itu. Mm-mm. Oh, jadi teman sendiri ya yang buat jadi bahan percobaan ya. Tapi kalau kalau hasilnya bagus nggak apa-apa dong, mereka juga pasti jadi seneng kan. Oke. Sama apa sama buat portofolio juga kan, terus difoto dimasukin ke Instagram gitu. Jadi kan waktu itu banyak yang booking makeup itu karena aku upload di Instagram gitu, aku bikin Instagram gitu Kak. Oke, oke. Jadi ngaruh banget ya kalau misalkan sekarang tuh kita mau bekerja apa aja tuh kayak rasanya tuh ketika kita upload di sosial media tuh dan orang tertarik, itu bisa jadi sesuatu gitu ya Kak. Padahal kalau dulu tuh Hmm, kayak ya udah make upan aja gitu. Sekarang kalau iya. kita upload, kita buat jadi konten yang menarik gitu kan, dengan video ataupun dengan foto gitu, orang oh ternyata oke juga nih make upnya gitu. Ternyata bisa menjadi kesempatan gitu ya. Nah, kalau Kak Adel sendiri nih main TikTok juga nggak nih? Biasanya ngupload di TikTok juga nggak, bikin-bikin konten di TikTok nggak? Itu dulu sih, kalau sekarang nggak, cuman di Instagram aja. Oh, fokusnya di Instagram. Karena kan Iya. di TikTok juga tuh sebenarnya cepat banget sih kalau aku lihat perkembangannya ya, ketika kita Hmm. konsisten gitu kan. Orang lihat kayak misalnya tutorial make up or something gitu. Orang jadi kayak, oh kayak gini ya. Jadi semakin berkembang gitu. Mungkin siapa tahu Kak Adel mengembangkan itu lagi gitu kan di TikTok. Jadi lebih banyak lagi nanti kan kliennya gitu. Nah, kalau Bisa sejauh sih. sejauh ini kira-kira kalau dalam sebulan berapa berapa klien, Kak? Nanganin berapa klien? Kalau untuk sebulannya itu tergantung sih. Biasanya ya lima lima ada. Kalau lagi sepi itu ya sekitar 5 lah. 5 sampai 7 gitu. Kalau ini apa yang paling sepi banget kalau sebulan nggak ada job itu pas puasa sama bulan suro. Kalau bulan suro itu kan di Jawa itu nggak boleh diadain kayak acara-acara gitu kan Kak. Jadi jarang banget orang make up. Bahkan satu pun aja nggak ada itu di bulan suro. Jadi di bulan-bulan tertentu gitu ya. Apalagi kalau misalkan mungkin ramainya kalau misalkan wisuda gitu ya, atau pas lagi eh nikahan kayak gitu pasti bakal rame banget tuh. Tapi kalau ternyata ada di Iya, Puro sama di apa tadi, puasa ya. Kalau puasa orang ya biasa bulan suro. meminimalisir make up gitu kan, karena kan dia Mm-mm, nggak betul. terlalu banyak aktivitas gitu. Nah, eh oke, kita boleh dong di-spillin make up yang dipakai sama Kak Adel nih sehari-hari untuk merias wajah klien-kliennya. Kira-kira pakai apa aja nih Kak? Mulai dari apa biasanya? Bisa dijelasin sekalian mungkin. Untuk make up itu awalnya aku lihat dulu sih jenis apa wajahnya tuh seperti apa. Misal dia cenderung berminyak, terus Hmm. berkeringat, atau dia eh, wajahnya kering kayak gitu. Kadang kan ada orang yang wajahnya kering tapi di daerah T-zone itu berminyak. Itu nanti Kombinasi. pakainya apa kayak gitu. Mm-mm. Terus untuk yang pertama itu muka harus bersih dulu. Misalnya Oke. aku bersihin
Kalau enggak pakai tisu basah itu aku pakai ini apa Garnier Hmm. micellar water. Hmm, Oke. pakai itu. Terus dipastiin bener-bener bersih. Terus setelah itu aku pakein pelembab. Pelembab itu tergantung. Biasanya aku ganti-ganti sih. Kalau sekarang itu aku lagi seneng pakai ini Skintific. Oke oke. Lagi viral juga tuh skincare. Mm-mm. Terus? Iya, itu. Terus kalau enggak ada moisturizer yang bagus itu LT Pro. Itu Hmm. biasanya aku pakai untuk wisuda. Oke. Hmm. Terus setelah itu uh, primer, aku pakai primer itu juga dari LT Pro. Hmm. Buat apa? Ada tuh primer yang untuk menahan minyak. Biasanya aku pakai di daerah hidung, terus daerah bawah hidung itu kan sering kadang berkeringat gitu. Aku pakein di situ. Terus ada lagi klien yang kalau dia senyum itu langsung bekas kan, crack gitu Hmm. di daerah sini. Jadi di daerah sini tuh harus lembab. Jadi aku pakein itu Lukas Papa warna merah itu. Oke. Pokoknya yang biar dia lembab di daerah sini, jadi nggak gampang pecah gitu. Aku pakai itu. Terus complexion juga itu aku lihat dari bawah mata. Bawah matanya tuh biasanya kan ada orang yang kantong mata, ada kantong matanya Ya. itu. Pakai aku pakai korektor itu kalau nggak salah makeover. Pokoknya yang oren-oren itu dipakein di bawah mata. Terus itu pokoknya diselesain dulu sebelum pakai foundation. Terus Oke. setelah itu aku juga pakai serum. Kalau serum itu kadang aku pakai Hada Labo, Hmm. terus pakai Safi itu juga ada yang apa namanya yang warnanya gold gold gitu. Aku lupa pokoknya ada butir-butirnya itu, Hmm. yang itu. Terus setelah itu baru deh aku pakein foundation, tapi keadaan jangan sampai basah. Jadi harus dikeringin dulu pakai kipas. Jadi di tap-tap dulu kalau udah nggak basah dari produk-produk tadi kayak moisturizer, primer, Hmm. korektor itu udah aman semua baru dipakein foundation. Terus untuk foundation itu tergantung sama kulit juga. Kalau kulitnya itu kering, itu foundationnya nggak aku bakar. Jadi foundation cair sama padat itu aku jadiin satu. Hmm. Kalau foundation padatnya itu aku eh, pakainya LT Pro Oke. yang smooth corrector itu. Terus biasanya aku campur juga sama Ultima yang padat juga. Aku Oh iya, lupa iya. itu namanya apa. Oke. Mm-mm. Itu jadi aku campur kalau eh, wajahnya kering itu baru aku bakar. Jadi cair sama padat itu aku bakar. Hmm. Cairnya itu yang apa foundation liquidnya aku pakai L'Oreal kadang muak, kadang LT Pro juga makeover. Jadi ganti-ganti sih Kak. Tergantung juga eh, tergantung shape juga gitu loh warna dari apa muka. Hmm. Jadi nggak boleh apa kelihatan abu-abu kan Iya. kulit orang Indonesia itu ini kan apa Tahu kebanyakan matang. sawo matang. Jadi harus diracik-racik gitu. Oke, oke. Berarti kan eh, dari semua itu tuh biasanya tuh setiap orang kan pasti beda-beda tuh ya, yang kayak tadi Kak Adel jelasin tuh. Ada nggak sih yang mereka ternyata udah prepare produknya sendiri nih, kayak mungkin kayak bagian moisturizernya atau apanya, atau semua pure dari Kak Adel? Semua dari aku sih sejauh ini dan belum menemukan yang dia bawa produk sendiri itu belum. Oke, oke. Berarti dari Mm. tahapan sebelum pakai foundation itu dari Kak Adel semua ya, kayak Iya. moisturizer, serum, dan lain-lain. Karena kan itu juga kayak skincare ya. Kalau skincare kan juga kayak mungkin orang ada mungkin yang cocok-cocokan atau yang gimana Hmm, gitu kan. Ternyata itu semua benar. dari Kak Adel berarti ya sejauh ini ya. Iya, iya Kak, dari aku semua. Oke, terus tadi setelah pakai foundation, terus langkah selanjutnya apa tuh Kak? Pakai produk Setelah area mata. dan harus benar-benar rata. Mm-mm. Misalkan pertama daerah
pipi itu harus diselesaikan dulu pipi, habis itu baru pindah sampai benar-benar rata. Terus jangan lupa di area bawah mata itu harus dilihat betul-betul, jangan sampai terlewat. Terus sama di ini, di daerah bawah hidung sini, di Ah, samping-samping hidung itu biasanya kan terlewat. Itu biar nggak terlewat itu pasti aku pakainya kuas yang kecil. Kalau pakai spons itu kan kadang dia nggak bisa masuk ya, sampai ke dalam gitu. Aku betul. pakai itu. Terus nanti dilihat dulu nih foundation dia udah cukup untuk menutup area bawah mata yang hitam atau belum. Kalau misalkan udah berarti ya udah cukup. Tapi kalau belum itu biasanya aku pakein lagi concealer itu, concealer dari Maybelline, kadang Hmm. makeover, kadang juga Lux Crime gitu. Tergantung aku lagi bawanya apa dan acara apa gitu, untuk makeup acara apa. Terus setelah itu aku koreksi lagi udah rata atau belum. Terus aku kipas sampai pas aku tap-tap pakai tangan itu jari aku nggak bekas gitu di foundationnya, itu berarti foundationnya udah matang. Kalau udah matang baru dikasih bedak tabur loose powder itu. Terus Kalau loose powdernya ya. powdernya itu biasanya aku mix Kak. Kalau untuk loose powdernya, misal produk A sama produk B kayak gitu, biasanya satu aja. Kadang cuman Ultima aja, terus kadang Ultima campur Revlon, kadang makeover gitu. Oke. Lanjut. Mm-mm. Terus setelah loose powder, kita harus bener-bener apa namanya, harus bener rata juga itu. Jadi nggak boleh pelit-pelit, harus emang banyak nggak apa-apa. Terus diratain sampai bener-bener rata. Baru setelah itu pakai bedak padat. Bedak padatnya itu aku lagi seneng banget pakai L'Oreal yang ada tulisannya 24. Pokoknya dia tahan Oh, 24 jam gitu. Ya pakai itu. Terus kadang juga makeover Ines juga bagus. Terus ini Run Kosmetik itu juga bagus banget. Jadi aku ini apa? Aku tap-tap juga sampai rata itu bedak padatnya. Terus setelah itu ini aku ratain lagi pakai kuas. Jadi kuas itu tujuannya dia biar kan ada apa, muka ini ada pori-porinya gitu. Jadi dia biar makin ngunci, makin masuk itu bedak padatnya di muka kayak gitu. hmm. Oke, terus selanjutnya karena Mhm. udah nempel semua nih, udah set Mhm. muka kita. Setelah itu, Itu untuk complexionnya ya. Untuk hmm, complexion udah selesai. Terus habis itu aku semprot pakai setting spray. Aku oke. pakai ini Studio Tropic. Ah, oke, oke, oke. Itu juga bagus banget sih. Lux Cream juga bagus. Kalau misalkan lagi nggak ada itu, Pixi juga juga aku biasanya pakai itu. Aku pakein itu, terus aku keringin pakai kipas. Terus baru deh setelah itu, kalau udah semua, lanjut ke blush on, terus ke alis gitu. Kalau alis itu aku malah nggak bisa pakai pensil alis, jadi aku langsung kuas. Kuas Oh, yang bener-bener pipih itu aku ya. pakai ini apa, eyebrow gel. Pakai eyebrow gel, terus aku tambahin lagi pakai ini eyebrow powder Hmm. itu dari Brow It, dari mereknya Brow It. Draw it. Oke. Terus, Terus itu aku langsung pakai kuas untuk alisnya. hmm, Terus setelah itu kalau blush onnya sih itu tergantung sih. Biasanya kan aku beda-beda gitu. Kadang ada yang agak ke oran-oranan, kadang ke pink, itu biasanya pakai makeover. Kadang juga ada Vocalour juga bagus, murah tapi bagus. Terus habis itu area bawah mata, area apa, kelopak mata, bawah mata. Terus habis itu bulu mata. Untuk eyeshadow-nya bulu pakai mata, apa? Kalau eyeshadow-nya? eyeshadow-nya aku campur-campur. Pakai Ines, pakai makeover, terus pakai
Lux Crime juga Oke. pakai. Wardah juga bagus itu kalau untuk orang yang minta makeupnya natural-natural gitu. Hmm. Oke. Terus? Terus setelah itu eyeliner. Eyeliner itu aku suka yang bener-bener pekat itu. Aku Mm-mm. pakai Blue It itu karena dia tuh pekat tapi Mm-mm. ujungnya tuh lancip gitu. Jadi buat gambar tuh enak. Itu aku pakai Blue It. Terus untuk area bawah mata, area bawah apa namanya? Untuk tagline itu biar kalau pakai bulu mata nggak membekas putih-putih bekas Mm-mm. bedak itu aku koreksinya tuh pakai Wardah karena dia ini apa pekat gitu pekat juga dan enak gitu loh puasnya Mm. itu. Mm. Oke. Terus untuk ini shading hidung itu aku pakai Lux Crime tapi itu sebenarnya bedak padat sih bedak Mm-mm. padat bedak padatnya Lux Creme tapi dia eh, ini yang shade-nya itu paling gelap gitu jadi lebih apa namanya kayak kelihatan lebih natural gitu kalau pakai apa bedak padat. Oke, terus? Hmm, terus setelah itu maskara maskara itu aku Mm. pakai di bawah mata itu aku pakai Maybelline. Maybelline, oke. Terus kadang juga pakai Wardah. Pokoknya sedia sedia beberapa gitu Kak. Terus lipstick juga itu tergantung biasanya ada yang minta ombre apa ada yang minta full lips gitu. Kalau ombre itu ya aku ombre itu aku pakai Maybelline yang warnanya kalem-kalem Maybelline Wardah. Terus aku pakai LT Pro juga, Mm-mm. You, terus Baren Bliss itu juga bagus. Terus untuk eh, area dalamnya, biasanya kan ombre yang dalam itu gelap. Itu aku pakainya makeover. Itu yang bold. Yang bold kalau enggak ada merek OMG. Mm. Kayaknya itu udah lama atau baru, aku nggak tahu. Tapi aku baru baru tahu kemarin itu karena dia marunnya cakep gitu loh. Jadi aku Oke. pakai OMG itu juga. Harga-harganya juga terjangkau ya, Kak, tapi emang kualitasnya oke juga Mm-mm. ya. Oke. Terus Mm-mm. setelah udah sampai lip, terus apa lagi? Terus yang paling penting nggak boleh Hmm. terlewatkan itu highlighter. Highlighter, biar itu makin kayak kelihatan menonjol gitu nggak sih di bagian pipi-pipinya, jadi lebih kelihatan ketika kita senyum tuh kayak ada pipi gitu. Hmm. Di Oke. pipi, di bagian hidung, terus di bagian ini antara alis ini itu penting. Itu aku pakainya itu merek Gojo. Itu nggak tahu kenapa mua-mua pada pakai itu. Hmm. Terus aku ini kadang juga pakai eh, makeover. Itu jadi dia punya langsung. Jadi satu palet itu dia Hmm. ada tiga highlighter itu agak keping-pingan, agak gold, terus Hmm. sama agak ke silver gitu. Jadi itu bisa kayak buat perpaduan gitu. Kalau Hojo itu juga ada sih, dia yang kayak gitu. Tapi kalau Hojo aku suka yang gold itu kayak ini keluar gitu loh dia Oke. warnanya. Itu Hmm. highlighternya. Oke, highlighter terakhir. Terus ada lagi Kak yang dipakai apa lagi? Setelah itu setting spray jangan lupa. Spray, oke. Harus pakai Itu itu terakhir biar ya. Hmm. Apalagi wisuda kan, kadang tuh mereka foto studio dapat gilirannya tuh malam habis maghrib gitu. Hmm. Jadi harus benar-benar kita mastiin make up itu tahan lama di mukanya klien gitu. Hmm. Apalagi waktu pas pandemi itu kan wisuda pakai masker. Nah Hmm. itu sih tantangan. Jadi benar-benar aku ngasih tahu ke klien aku, kamu harus bawa ini apa spons atau benda padat. Jadi kalau misalkan nanti dia kena masker itu bisa kamu tap-tap. Jadi aku ajarin Hmm. tap-tapnya itu aku ajarin jangan sampai kegeser ataupun kegaruk. Jadi Hmm. aku ajarin bener-bener tap-tapnya gitu. Kalau enggak tisu. Jadi dikasih tisu dulu baru masker. Nah gitu. Untuk Hmm. sejauh ini aman-aman aja.
Oke, berarti kalau kalau untuk make up di luar atau di dalam ruangan tuh ngaruh nggak Kak sama apa yang mau diaplikasikan ke wajah klien? Ngaruh. Kalau di dalam ruangan tuh malah menurut aku lebih aman ya. Kalau di luar ruangan, apalagi wedding, tapi weddingnya itu di tenda. Hmm. Terus si apa klien aku mantannya waktu itu dia nggak sewa kipas blower itu Kak. Hmm. Jadi bener-bener di situ panas. Terus tendanya juga itu kan panas banget itu Kak Hmm. teratapnya itu. Nah di situ itu langsung berkeringat semua. Tapi waktu itu aku udah bener-bener antisipasi. Jadi aku pakai complexion yang kuat banget. Jadi Hmm. dia cuman berkeringat. Jadi kelihatan ada keringatnya keluar tapi nggak luntur gitu. Oh. Jadi tergantung acara gitu. Jadi aku tanya dulu kan kalau ada yang booking acaranya di mana kayak gitu. Nanti make upnya di mana sampai jam berapa gitu. Jadi aku bisa tahu nih aku harus pakai produk ini gitu. Aku harus ini apa aku banyakin primernya apa gimana gitu. Oke, oke, disesuaikan dengan lokasi juga ya berarti ya. Jadi antara di Iya. luar atau di dalam itu juga berpengaruh terhadap hasil make upnya yang mau diaplikasikan gitu ya. Nah, kalau untuk durasinya nih, berapa lama biasanya Kak Adel mulai dari start mau make up sampai finish? Kalau untuk makeup wisuda itu cepat biasanya 30 sampai 45 menit. Wow, cepet Ter- banget. Terus kalau untuk makeup engagement Hmm. tunangan kayak gitu itu sekitar 1 jam lah. Terus makeup wedding itu kira-kira 2 jam. 2 jam ya karena kan emang itu harus ini banget ya kalau wedding Hmm. biasanya waktunya lebih lama ya dan mantannya kan dipajang terus ya kalau misalkan wisuda kan kayak Hmm. untuk kebutuhan foto aja biasanya ya. Oke. Hmm, iya betul. Tapi sejauh ini ada nggak sih Kak kayak permintaan khusus yang aneh-aneh gitu dari klien yang mungkin kadang aduh gimana nih bingung gitu mau nurutinnya ada nggak? Atau sejauh ini normal-normal aja orang kayak ya udah terserah deh Kak gitu. Menurut aku sih normal-normal aja. Kadang itu ini apa biasanya ibu-ibu gitu. Kadang kan aku make upin family makeup kayak among Hmm. tamu gitu. Itu ibu-ibu kadang minta alisnya itu harus bener-bener ke atas banget gitu. Kan Ah, kalau apa anak-anak zaman sekarang kan malah sukanya yang ya udah natural gitu ya ya, melengkungnya itu kalau ibu-ibu tuh malah suka dia yang melengkung banget jenguk gitu gitu ya. jadi waktu itu langsung ini dihapus. Oh, Ya, dihapus sama dihapus ibunya itu. dihapus di depanku jadi nggak Hah? ngomong kayak Mbak benerin gitu, nggak ngomong kayak gitu. Jadi langsung dihapus di depanku gitu. Bilang katanya alisnya salah gitu. Terus habis itu aku bilang tak benerin aja Bu gitu. Terus akhirnya aku benerin, udah bener-bener yang dia mau kan ditunjukin Mbak kayak gini ya, aku mau alisnya yang kayak gini. Jadi dia minta ke atas banget gitu. Jadi terus tak benerin sesuai sama yang foto yang ditunjukin itu Kak. Oke, oke. Itu sangat menyebalkan sih. Tapi gimana sih Kak Adil mengontrol diri karena kan kita ketemu sama banyak orang dengan berbagai karakter ya tentunya. Jadi kayak mungkin ada yang ngeselin banget kayak tadi misalnya ya udah kita buat capek-capek ternyata tiba-tiba dihapus nih tanpa alasan gitu kan. Gimana sih Kak Adil sendiri mengontrol diri biar ke kalian tuh tetap kayak sabar atau gimana gitu? Ya aku apa namanya ya udahlah aku anggap biasa aja gitu nanti kalau kalau misalnya kesel ya udah keselnya nanti aja yang penting aku nggak boleh apa moodku harus tetap bagus gitu jadi kalau ada apa-apa ya udahlah nggak tak gagas terus aku eh, beralih ke yang lain gitu nanti kalau misalkan ada yang komplain lagi mau dibenerin apa gitu itu ya langsung apa aku benerin jadi kalau kesel-keselnya itu kayak aku buang dulu nanti Hmm. aja kalau misalkan kesel nanti baru aku ceritain kayak ke tim aku kayak gitu. Terus waktu itu juga ada ibu-ibu Mm-mm. aku make up juga, terus dia tahu-tahu balik kan ke aku bilang bilang kalau
bisa nggak sih make upnya ditipisin aja gitu kan. Terus ya udah, terus aku benerin itu Kak. Eh, Udah bener-bener tipis banget sampai apa lipstick pun itu senatural mungkin gitu. Tapi katanya tuh masih tebel. Jadi terus aku bingung mau ngapain sampai ya temanku ini ikut bantuin gitu, tapi katanya masih tetap kelihatan tebel gitu. Terus akhirnya kan difoto tuh sama keluarganya. Kan kalau make up kalau kita lihat langsung gitu di kaca kan kadang make up kelihatan tebel, tapi kalau di kamera kan bagus gitu Kak. Terus pas difoto sama keluarganya tuh hasilnya bagus gitu make upnya itu. Terus akhirnya ibunya bilang, oh oh, oh ya, iya ya bagus ternyata kalau di foto gitu. Kalau dilihat langsung tuh kayak ini mm, apa kelihatan menor banget gitu. Padahal kan kalau kita lihat kayak manten misalnya kok kayak kelihatannya tebel banget ya kayak mm, itu bedaknya yang dipakai berapa kayak kita lihat dari deket tuh tebel banget. Tapi kalau di foto gitu sama fotografer atau foto di HP itu kelihatannya ya udah bagus gitu Kak. ya, itu emang kadang emang namanya ibu-ibu ya, Mm-mm. kadang nggak ngerti kalau mata antara mata kita dengan mata kamera kan tentunya beda gitu ya. Kalau mata kita ya kayak emang nggak terlalu detail gitu ya. Kalau misalkan mata kamera kan dia lebih detail dan pasti beda dong kamera di kamera sama di kalau kita ngilangin makeup setipis mungkin di kamera malah nggak kelihatan apa-apa Iya. nggak sih? Kayak loh makeup nggak sih ini sebenarnya? Nyebelin banget ya kalau udah kayak gitu ya. Tapi kayak Mm, mau gimana lagi harus tetap iya. profesional gitu ya kak Mm-mm. ya. Dan Hmm. dibanyak-banyakin apa sabarnya gitu. Terus kalau ada nggak hal yang paling menyenangkan nih? Kalau tadi kan nyebelin banget tuh. Kalau yang paling nyenengin selama jadi MUA ini apa? Kalau nyenengin itu dapat apa klien yang manut gitu. Kalau misalkan biasanya nih aku kayak nanyain Hmm. ada request nggak mau make up kayak gimana atau misal bagian matanya mau warna apa kayak gitu kan. Tapi kalau misal aku dapet yang kayak manut-manut aja, ya udah aku malah seneng gitu. Ya udah, jadi kayak Kayak aku bereksplorasi make gitu ya. kayak Hmm. gitu. Terus lokasi, kalau lokasinya deket dari rumah, itu aku seneng. Jadi nggak perlu apa namanya, kayak aku harus bangun pagi-pagi gitu. Biasanya jauh, kalau jauh itu aku bisa dari rumah itu jam 1 malam. Wow. Tapi kalau dekat itu paling enggak ya subuh gitu aku baru berangkat. Kalau deket dan aku bisa sendiri, itu malah aku enak naik motor. Jadi aku bawa make up itu seperlunya aja. Terus ring light itu yang udah ada kayak Hmm. eh, cangklongannya gitu. Hmm. Jadi gampang bawanya. Terus roll kabel juga udah masuk semua. Terus make upnya itu aku taruh di depan di bagian dashboard motor itu. Udah terus berangkat. Kalau deket malah enak naik motor sebenarnya. Jadi ringkas ya, nggak perlu Hmm, bangun pagi banget gitu. Karena kan enggak kayak ada. pasti mereka butuhnya ketika pagi. Otomatis kita harus siap sebelum paginya gitu kan. Istilahnya kayak Hmm, lagi subuh-subuh, sebelum subuh gitu kan. Kita harus sudah prepare dulu gitu. Dan kalau jauh jelas otomatis kita harus OTW sebelumnya ya. Hmm. iya benar. Kalau misalkan cewek sama cowok tuh sama nggak sih Kak untuk apa namanya pengaplikasian produk-produknya itu? Kalau untuk sejauh ini sih aku bedain sih waktu itu kalau untuk sekarang ini aku make upin cowok itu nggak pernah hampir nggak pernah tapi kalau dulu pas kuliah itu ada apa job make upin apa cowok photoshoot jadi dia tuh make up make upnya tuh minta kayak make up karakter gitu loh kayak ada sedikit digambar kayak ala-ala bohemian gitu. Nah, itu complexionnya juga beda sih. Biasanya aku ini apa pakai sunscreen gitu. Terus moisturizernya itu aku banyakin karena nggak tahu kenapa kebanyakan cowok itu malah mukanya kering. Kering. Heeh. Jadi aku banyakin terus cowok itu juga lebih banyak koreksinya gitu, koreksi wajahnya. Banyak yang Terus nggak boleh ngomel-ngomel gitu ya. mm, Ya, terus? terus juga aku nggak pakai produk kayak primer moisturizer yang
ada kandungan pemutihnya gitu loh. Jadi biar bener-bener nggak kelihatan Natural. putih. Hmm, jadi biar natural. Terus aku pakai foundationnya itu yang sesuai sama kulitnya, harus bener-bener warnanya sama. Terus aku koreksi juga pakai concealer. Terus untuk bedak tabur loss powdernya itu juga ini nggak boleh keputihan karena nanti di kamera tuh bener-bener kelihatan abu-abu gitu loh. Mm-mm. Jadi harus aku pilih yang shade-nya itu sama sama kulitnya cowok gitu. Terus leher juga harus sampai ke leher-leher gitu. Kalau misalkan dia waktu itu sih modelnya itu buat photoshoot itu ini dia cuman pakai kemeja jadi sini tuh nggak pakai apa-apa. Jadi ya udah harus harus sama sedada-dadanya juga gitu. Terus habis itu kalau udah selesai semua baru deh dipakein aku gambar yang ala-ala bohemian gitu. Oke, oke. Berarti kan karena kan gini ya, kalau makeup biasa tuh mungkin ya orang udah biasa gitu ya. Berarti kalau makeup karakter tuh berarti Kak Adel kan menggambar tuh. Otomatis kan harus punya keterampilan yang lebih. Berarti Kak Adel tuh eh, bisa menggambar juga gitu ya, punya bisa ada keterampilan menggambar juga gitu ya. Mm. Tapi lebih susah gambar di ini di muka. Kalau di Hmm. apa di buku gitu kan itu kan datar ya dia. Kalau Hmm. di muka kan nggak datar gitu. Itu lebih susah lagi. Jadi waktu itu aku bener-bener ini apa banyak koreksinya gitu. Dulu juga gambar apa namanya kayak matahari Hmm. sunset gitu loh ala Iya, sunset iya, itu iya. di kelopak mata. Padahal kelopak mata itu sekecil ini dan aku Iya. gambar itu harus detail gitu. Hmm. Itu nggak buat apa-apa sih kayak pengen aja aku gambar terus habis itu aku post gitu. Terus, Kayak iseng-iseng aja gitu. Terus habis itu gambar bunga kayak gitu. Terus karakter hewan itu juga aku hmm. eh, belajar juga itu bener-bener aku perhatiin contoh. Jadi aku lihat kayak di internet Hmm. gitu, contoh misal hewan rusa atau hewan eh, babi kayak gitu-gitu itu gimana sih? Tapi yang versi yang kartun gitu. Hmm. Aku gambar di muka itu gimana ya caranya gitu. Terus pakai bahan apa? Kalau karakter itu nggak bisa pakai makeup biasa. Jadi Hmm. ada namanya tuh face painting. Jadi dia tuh ya kayak bentuknya kayak eyeshadow gitu, kotak palet, tapi dia itu ada kandungan minyaknya gitu. Jadi buat ngelukis di muka itu dia kayak gampang. Iya, Kalau iya. pakai kuas tuh gampang gitu. Terus nanti kalau mau ngeset itu tinggal dikasih bedak padat atau bedak tabur. Oh, oke, 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 oke. Mm-mm. Berarti ada face paintingnya khusus gitu ya untuk Mm-mm. bikin makeup karakter itu. Kalau makeup karakter biasanya butuh waktu berapa lama sih, Kak? Hmm, lumayan lama kalau makeup karakter itu. Tergantung tingkat kesulitannya. Kalau misalkan kayak eh, bunga-bunga kayak gitu, itu kan gampang. Terus kalau misal karakter yang kayak hewan-hewan itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3 jam. Oke, main lama juga ya. Oke, oke. Berarti sejauh ini tapi Kak Adel pernah nerima orderan gitu nggak? Orang yang mau di make upin buat apa namanya makeup karakter atau itu cuma saat itu aja yang temen itu? eh Setiap ada karnaval di bulan Agustus waktu itu pasti ada yang ini minta di makeup karakter gitu. Waktu Oh, itu pasti ya lumayan banyak, sekitar ya 10 orang lebih gitu. Jadi waktu itu ada tim yang make upin itu tim, terus yang bagian gambar itu aku. oke, oke, oke. Berarti Kak Adel nih apa ya bisa dibilang multi talent ya, bisa
bisa make up biasa, make up Mm. karakter juga bisa gitu kan. Otomatis kalau bisa make up karakter, bisa gambar juga dong. Bisa ngelukis ya, bisa Mm. gambar-gambar karena itu suatu keterampilan yang luar biasa yang dikasih sama Tuhan. Aku sendiri tuh dari dulu pengen banget bisa ngelukis, aku pengen banget bisa make upan gitu. Tapi aku belajar otodidak sendiri pun ternyata kayak, wah susah banget ya ternyata yang mau make upan tuh kayak kita udah ngikutin detail per detail pun nggak bisa yang sama plek gitu sama yang kita tonton gitu. Kecuali mungkin orang yang emang dikasih keterampilan khusus sama Tuhan terus ternyata bisa diasah dan ternyata bisa jadi sesuatu yang besar kayak yang Kak Adel sekarang lagi jalanin. Kak Adel bisa Mm. jalankan bisnis jadi MUA. Semoga nanti ke depannya nggak cuma sampai sini aja, semoga nanti bisa punya banyak tim yang jadi lebih besar. Kak Adel bisa nge-hire banyak orang gitu kan, karena kan apa ya, pekerjaan sekarang tuh fleksibel gitu, nggak selalu di Mm. kantor. Jadi MUA pun kita bisa jadi bos untuk diri kita sendiri gitu kan ya Kak ya. Nah Mm. mungkin dari Kak Adel sendiri nih buat penutup, ada nggak sih tips and trick nih buat teman-teman Tribuners di luar sana yang mungkin mau memulai bisnisnya sebagai MUA, itu kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan? Mm. Untuk teman-teman yang mau mulai ini Mm. jadi MUA itu yang pertama harus eh, hargai dulu prosesnya karena kita nggak bisa langsung bisa gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar nyari referensi kayak di tahun ini tuh makeupnya trennya apa ya? Nanti bisa jadi tuh tahun depan tuh beda lagi gitu trennya. Terus yang kedua itu harus konsisten. Jadi walaupun kok apa namanya kok job aku dikit ya bulan ini gitu itu harus benar-benar konsisten oh ya udahlah aku bikin apa portofolio aja gitu jadi nggak yang langsung ya udahlah aku cari kerjaan lain aja lah nggak jadi MUA soalnya sepi kayak gitu jadi kan kalau kayak gitu kita nggak konsisten kayak orang mau booking juga loh kok ini ya apa dia kok jarang upload ya padahal aku mau makeup di sini kok dia jarang upload gitu dikiranya tuh udah nggak apa makeup lagi kayak gitu jadi harus konsisten kalau misal nggak ada job itu biasanya aku biasanya namanya konsepan sih biasanya aku cari model buat aku make upin gitu terus kolaborasi sama fotografer jadi fotografer itu dia dapat apa dapat model dia ngefoto model buat portofolionya aku juga dapat portofolio gitu jadi kita collab gitu biasanya kalau nggak sama satu fotografer tuh sama beberapa fotografer gitu. Oke. Mm-mm. Terus udah ada lagi? Terus harus banyak-banyak belajar jadi walaupun udah ngerasa aku bisa nih job aku banyak terus tiap hari sampai sampai nggak bisa bagi waktu gitu tapi harus disempetin buat em, cari apa ilmu baru gitu bisa lewat YouTube atau kita ikut workshop online biasanya kan kalau sibuk banget tuh ada diadain workshop-workshop online sama MUA yang udah terkenal gitu Kak. Terus kalau misalkan punya waktu yang luang banyak itu lebih baik digunakan untuk private makeup. Jadi waktu itu aku juga private makeup itu di Solo. Jadi aku sebelum aku dapet job wedding-wedding itu aku ini private makeup khusus untuk wedding itu. Jadi biar aku tahu gitu, ternyata makeup wedding itu beda sama makeup-makeup biasa. Terus kenapa makeup wisuda sama wedding beda, itu aku juga taunya dari situ. Terus juga harus apa namanya? Kita lihat produk-produknya. Oh, ternyata dia pakai produk ini ya gitu bisalah aku nyobain pakai produk ini. Jadi kita tahu kayak yang bagus itu mana. Terus harus banyak banyak sharing sama MU-MU lain. Jadi biasanya aku tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu kayak sama MU lain. Kayak Mbak, kamu pakai apa alis apa? Pakai produk buat ngalis tuh pakai produk apa? Kayak gitu. Jadi aku kayak tanya-tanya, emang itu bagus apa enggak? Kayak gitu. Terus kalau untuk bedak padatnya tuh kok di aku kok ini ya gampang luntur ya, bagusnya pakai apa? Jadi kita bisa tahu terus Mm. belajar dari situ gitu.
Oke, jadi istilahnya kalau kita mau memulai punya usaha ataupun apapun ya pekerjaannya itu kita harus konsisten, tentunya kayak harus mau belajar, cari tahu lebih banyak agar apa yang mau kita jalankan itu bisa apa ya terus berkembang gitu ya. Jadi nggak cuma stuck di hari ini aja. Nah, itu mungkin secuil informasi dari Kak Adel tadi kita udah nggak secuil sih kita udah bongkar banyak banget ya tadi mulai dari Hmm. pengalaman Kak Adel sebelum jadi MUA sampai akhirnya Kak Adel memutuskan untuk MUA, terus produk-produknya apa saja. Di sini juga tadi udah dibongkar apa aja step-stepnya waktu mau make upin orang gitu ya. Jadi Tribuners bisa dengerin lengkap versinya nanti di program Repeat. Nah, thank you banget nih buat Kak Adel sudah mau berbagi informasinya. Siapa tahu informasinya ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, mungkin yang baru mau memulai bisnis ataupun bagi orang-orang yang di sana yang akhirnya, oh iya oke, kayaknya oke nih aku mau belajar jadi MUA juga bisa menghasilkan sesuatu nih daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan. Siapa tahu dengan ini nanti terinspirasi dan Adel juga nanti ke depannya semoga semakin sukses ya Kak Adel. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan Ya, amin. lebih seru lagi. Oke, gitu aja. Oke, Nurul akhiri pembicaraan kita Iya. pada siang Terima hari. kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kak Adel. Semoga next time kita bisa ketemu lagi ya. Oke, bye-bye. Nurul Asari dan juga Adel Iya. pamit. See you, bye-bye. Oke guys, itu tadi percakapan seru kita barengan sama Kak Adel ya mengenai lika-liku sebagai MUA. Nah buat kalian nih yang pengen jadi MUA tapi kalian masih takut untuk memulai, kalian bisa mulai dulu dari diri kalian sendiri. Nah semoga informasi tadi yang sudah kita bagikan bisa menginspirasi kalian semua ya. So, sampai jumpa di repeat selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.